Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sebagian dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taubat itu. Ya. Jadi wajib. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan taubat itu sunnah. Tidak ada. Taubat itu wajib hukumnya. Ya. Karena perintah Allah SWT banyak. Apalagi Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya, ya. Benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Ada ulama mengatakan hampir 100 kali disuruh bertaubat di dalam Al-Qur'an itu, ya. Jadi ini wajib, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah As-Safarini Al-Hambali rahimahullah, ya. Seorang ulama mazhab Hambali, beliau meninggal pada tahun 1188 Hijriah. As-Safarini rahimahullah ini mengatakan apa? Ini maksudnya taubat ini adalah termasuk perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sesungguhnya mereka para ulama itu bersepakat bahwasanya taubat dari setiap maksiat itu adalah wajib, harus dilakukan secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Dan dia termasuk misi-misi Islam dan prinsip-prinsip agama yang pasti. Itu kata beliau. Jadi taubat ini disepakati oleh ulama bahwa dia adalah wajib bagi setiap pelaku maksiat dosa. Dan taubat itu harus langsung. Saat itu dia melaksanakan dosa, perbuatan maksiat, kemudian dia sadar kalau dia melakukan kesalahan, segera dia ini bertobat, minta ampun kepada Allah. Tidak ditunda-tunda, nanti saja, nanti dulu. Enggak. Khawatir nanti belum sempat tobat, sudah meninggal dulu, ya. Jadi orang bertakwa itu kan salah satu cirinya, kalau dia ini berbuat dosa atau maksiat, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia tahu, dia sadar ini salah, segera dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti. Ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran itu, ya. Allah sebutkan di ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang apabila mereka, ya, melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, ya, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, ya, zakarullah. Kemudian mereka segera ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya, maksiatnya tadi itu, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah itu hukumnya adalah wajib, dan bertobat kepada Allah dari maksiat itu harus langsung, tidak boleh ditunda-tunda, ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Dan ini taubat ini kembali kepada Allah ini adalah termasuk misi-misi Islam. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan terbesar. Apa itu? Menyekutukan Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengutus para rasul. Untuk apa? Supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi kembali bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka dikatakan oleh beliau taubat ini adalah merupakan misi-misi Islam. Salah satu misi Islam ini adalah
menjadikan orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dan dia termasuk prinsip-prinsip agama yang pasti, kata beliau, ya. Dia termasuk prinsip-prinsip agama bahwa seorang muslim ini dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang tidak mau tobat mereka itu adalah orang yang zalim, ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termasuk orang-orang yang zalim.